kisah dimulai saat Pak Totok merenovasi rumahnya. Karena rumah Pak Totok yang lama tak ditempati, rencananya akhir tahun akan ditempati. Ada 4 tukang yang bekerja di situ. Randy adalah tetangga depan rumah Pak Totok, seorang papa muda yang baru, mempunyai 1 orang anak. Istrinya bernama Ratih, wanita cantik keturunan Cina Jawa, sedangkan Randy asli orang Sunda. Penasaran dengan konsep rumah Pak Totok, Randy mencoba mendekati rumah itu dan mengobrol dengan tukang-tukang itu. Rata-rata orang Jawa dengan bahasa mendok. Tak lama Randy ngobrol, dia disusul istrinya. Istrinya yang baru selesai mandi mengajak Randy untuk berkeliling perumahan. Randy pun pamit ke tukang-tukang di sana. Tanpa sepengetahuan Randy, mata para tukang itu melihat ke arah Ratih yang cantik itu. Mereka terpukau dengan kecantikan istri Randy itu. Waktu berlalu. Di saat malam tiba, para tukang istirahat dan tidur di rumah Pak Totok yang sedang direnovasi itu. Di sela obrolannya mereka membahas tentang Ratih. Wajahnya yang cantik dengan postur tubuh padat berisi membuat para tukang berdecak kagum dengan sosok Ratih. Obrolan-obrolan jorok tentang Ratih menjadi candaan mereka sehari-hari. Saat Randy pergi bekerja, para tukang mencuri-curi pandang ke dalam rumah Randy. Mereka berharap bisa melihat Ratih walaupun hanya sekejap. Saat sore Ratih berjalan mendorong stroller anaknya. Mata para tukang itu melihat Ratih tanpa berkedip. Dari keempat tukang itu, ada seorang dari mereka yang pandai menaklukkan hati para wanita. Dia bernama Harry. Harry selalu mengamati pergerakan Ratih. Dia mencari celah supaya dia bisa menegur Ratih. Sore itu saat Ratih sedang mendorong stroller anaknya, tiba-tiba Harry memanggilnya. "Mbak," numpang tanya. "Yang jualan obat sakit kepala di mana ya?" tanya Harry. "Aku nggak tahu. Kayaknya belum ada apotik di sini," jawab Ratih. Ratih pun menawarkan obat miliknya. Harry pun mau menerimanya. "Kalau dari logatnya sepertinya Mbak orang Jawa juga ya?" tanya Harry lagi. "Iya mas, aku orang Jawa. Bisa kok bahasa Jawa," jawab Ratih santun. Obrolan demi obrolan mereka pun berlanjut. Harry yang pintar merayu cewek mencoba mengakrabkan diri dulu dengan Ratih. Tak hanya pintar merayu, Harry juga mempunyai wajah yang tampan dan badan yang bagus. Dari kejadian itu, Harry sering tegur sapa ke Ratih. Harry selalu pintar mencari momen agar dia bisa mengobrol dengan Ratih. Harry pun mencoba menggunakan triknya yang lain. Kala itu Harry berdandan rapi dengan baju gaul dan wangi. Harry berpura-pura akan mengapeli pacarnya di malam minggu itu. Harry yang sudah rapi itu mengetuk rumah Randy. Randy pun membuka pintu. Awalnya Randy pangling dengan gaya Harry itu. "Maaf, siapa ya? Ada perlu apa?" ucap Randy. "Mas, ini saya Harry, tukang depan rumah," sahut Harry. Randy yang mendengar itu seketika tertawa. Maaf, pangling aku. Dandanannya keren begini. Mau kemana?" ungkap Randy. "Biasa mas, ngapiling cewek saya dulu," jawab Harry. "Ada perlu apa?" tanya Randy. "Mas, maaf mau pinjam pompa bola. Motorku banyak kempes," ungkap Harry. Harry melihat sosok Ratih yang sedang mengintip di balik tirai jendela kamarnya. Randy pun meminjami pompa ke Harry. Harry memompa ban motor yang sengaja dia kempesin sendiri tadi. Memang niat Harry agar Ratih melihatnya saat posisi dia keren. Dan tujuan Harry itu berhasil. Setelah selesai, Harry segera mengembalikan pompa itu. Randy pun menerimanya, tak lupa ia mengingatkan agar Harry hati-hati di jalan. Harry pun mengucapkan terima kasih. Harry pun pulang dengan mata kesana sini melihat apa Ratih memperhatikannya. Ternyata benar Ratih memperhatikan dia dari balik tirai. Harry pun cukup senang, triknya kembali berhasil. Padahal dia pergi untuk menjalankan trik berikutnya. Ternyata Harry bukan ngapal, tapi Harry menemui temannya untuk menjalankan trik berikutnya. Temannya pun mau membantunya. Saat hari Senin, siang itu datang seorang pengamen. Ia bernyanyi di depan rumah Ratih. Biasanya Ratih memberi 1.000, pengamen langsung pergi. Tapi beda dengan yang ini. Dia masih tetap menyanyi, membuat Ratih kesal dan mengusirnya. Ratih merasa pengamen ini mengganggu anaknya yang sedang tidur. Ratih terus mengusirnya, tapi pengamen itu tak juga pergi dan terus bernyanyi.
Tiba-tiba Harry datang dan mengusir pengamen itu. Melihat Harry datang, pengamen itu ketakutan dan akhirnya pergi. Ratih mengucapkan terima kasih atas bantuannya itu. Padahal sebenarnya pengamen itu adalah teman Harry yang dia temui di malam minggu itu. Harry pun kembali berhasil mengambil perhatian dari Ratih. Hubungan antara Ratih itu mulai akrab di luar sepengetahuan Randy. Kadang Ratih mengirim makanan kepada Harry. Harry juga terlihat sering bergurau dengan Ratih. Setelah hampir 2 minggu akrab, Harry mulai menggunakan trik terakhirnya. Harry menyuruh salah satu temannya untuk naik ke atas toran rumah Randy. Temannya itu naik dari belakang rumah dan menutup kran untuk agar air tak keluar. Ratih pun bingung karena air di rumah mati. Ratih pun menghampiri Harry. Harry pun mengiyakan permintaan Ratih itu. Harry memberi kode ke temannya untuk naik lagi ke atas toren rumah Randy dan menunggu aba-aba dari Harry saat akan membukanya kembali. Harry pun mengikuti Ratih untuk mengecek air di rumahnya. Harry masuk ke rumahnya, berpura-pura mengecek keran air. Harry awalnya mengecek keran di dapur dan berpura-pura memperbaikinya. Dia memberikan kode ke temannya lewat handphonenya untuk menyalakan air. Air keran pun kembali menyala. Ratih terlihat senang. Harry menyuruhnya mengecek semua keran di rumahnya dengan alasan takut ada yang mati lagi. Ratih pun mengiyakan. Ratih mulai mengecek semua keran di rumahnya. Saat Ratih akan mengecek keran di kamar mandi, Harry memberi kode agar temannya mematikan lagi saluran air. Ratih pun mengecek keran kamar mandi dan benar keran itu mati tak mau menyala. Ratih pun memanggil Harry yang sembari tadi menunggu di dapur. Harry berjalan menuju kamar mandi. Harry pura-pura mengecek keran. Dan benar saja, keran dan shower kamar mandinya mat semua. Harry memperbaiki keran dengan cara dicopot semua. Harry kembali memberikan kode untuk menyalakan kembali saluran air. Saluran keran yang dibuka tadi menyemburkan air. Harry memberi respon kepanikan. Dia berusaha menutup lubang keran itu agar Ratih juga panik dan mengikutinya. Itu bertujuan agar Ratih tetap berada di dalam kamar mandi, tak lari keluar menghindari air yang menyemprot itu. Harry membuat kondisi sepanik mungkin. Mereka basah kuyup. Harry yang awalnya menutup saluran shower atas, sekarang berusaha membantu menutup keran yang ditutup Ratih. Dengan membiarkan shower atas terus mengucur, Harry mencoba menutup keran dengan bajunya, menolong Ratih yang kesulitan menutup keran tersebut. Saat keran bawah tertutup, Ratih merasa tenang. Saat Harry masih berusaha menutup keran bawah, Ratih mencoba menutup lubang shower, tapi dia tidak sepenuhnya sampai. Air terus mengalir. Harry dengan sigap membantunya. Terjadilah sebuah momen di situ. Kondisi ini begitu cepat terjadi. Harry berusaha memanfaatkan momen itu. Harry mulai menunjukkan kreativitasnya dalam sebuah kreasi. Kegiatan kreativitas itu diiringi dengan guyuran air shower. Kreativitas Harry sebagai tukang yang memiliki image tenaga kuat coba dibuktikan di situ. Kreativitas dan inovasi Harry juga dikeluarkan semua. Kegiatan kreativitas itu berjam-jam. Harry membuktikan bahwa tukang bangunan mempunyai tenaga ekstra yang bisa mengempur apapun. 2 jam lebih Harry berkegiatan kreativitasnya. Suara tangisan anak Randy mengacaukan konsentrasi Harry dalam berkreasi. Akhirnya Harry mengakhiri kreativitasnya. Setelah selesai, Harry mencoba menutup keran itu. Harry menutup keran dan shower itu. Tak butuh waktu lama, kurang dari 5 menit. Semua sudah kembali normal. Harry pun pulang tanpa berpamitan kepada Ratih. Ratih sedang menidurkan anaknya kembali. Kepulangan Harry ke pekerjaannya, mendapat sorak hur dari teman-temannya. Waktu berlalu, Ratih tak lagi keluar dari rumahnya. Harry yang mengetahui itu cuek saja. Buat Harry semua sudah dia lakukan. Buatnya sudah tak penting lagi. Tapi setelah 1 minggu berlalu, Ratih kembali keluar rumah. Ratih menghampiri Harry yang sedang bekerja, menyuruhnya untuk datang kembali. Ratih bilang bahwa kerannya mati lagi. Mendengar itu Harry tersenyum dan kembali mengikutinya. Sorak ramai dari temannya membuatnya tersenyum lebar. Rumah Pak Totok baru selesai 2 tahun. Harry sering membetulkan keran rusak di rumah Randy. Sekian cerita ini. Disclaimer, cerita ini bersumber dari narasumber langsung.
Entah ini nyata atau karangan dia saja. Anggap ini sebagai hiburan semata. Jika ada persamaan nama, itu hanya faktor kebetulan. Karena semua nama tokoh telah kami rubah untuk menjaga privasi. Terima kasih yang sudah menonton.